bekerja di BPBD DIY dengan riwayat pendidikan SD Negeri 5 Kota Gede, SMP Negeri Batu Retno, SMA Muhammadiyah 2, perguruan tinggi dari STE Yogyakarta, jurusan akuntansi, dan juga melanjutkan S2-nya adalah di UIN Raden Mas Said ya. Saat ini menjabat sebagai MDMC DIY ya, sebagai ketua, dan juga menjabat sebagai MDMC PP Muhammadiyah sebagai wakil ketua dengan moto Fastabiqul Khairat dan juga pesan tetap semangat. Baik, berikan aplaus yang meriah untuk pembicara kita yang kedua, Bapak Indrayanto. Monggo, silakan Bapak. Iya, selamat datang Pak Indra ya, di Kota Solo. Hari ini kita akan ngobrol sharing sama teman-teman mengenai lebih ke teknis ya, mungkin Pak Indra ya. Jadi nanti insya Allah Pak Indra akan membawakan judul Sinergitas One Muhammadiyah One Respon. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Pak Indra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo izin kula berdiri nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya membersamai Bapak Ibu semuanya. Di sesi pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi kaitannya dengan kajian resiko sekaligus fikih bencana. Sudah dijelaskan riwayat bencana dengan berbagai macam ancaman, termasuk juga kerentanan, kapasitas. Begitu juga disinggung tentang One Muhammadiyah One Respon. Nah, saya akan menyampaikan saya akan menyampaikan bagaimana secara teknis MDMC mengelola hal tersebut, dan nanti akan lebih cenderung kepada bagaimana MDMC mengelola penanganan darurat bencana. Jadi Pak Budi tadi membicarakan tentang bagaimana MDMC atau Muhammadiyah mengelola tentang penanggulangan bencana. Saya akan membicarakan tentang bagaimana MDMC atau Muhammadiyah mengelola tentang penanganan darurat bencana. Nah, itu dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kadang darurat bencana dengan penanggulangan bencana itu kadang dikaitkan pada satu persoalan yang sama, tapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah, ini strukturnya di MDMC atau di lembaga resiliensi bencana. Ada ketua, ada wakil sekretaris, bendahara. Nah, bidang-bidang ini merepresentasikan yang berkaitan dengan resiliensi yang dimaksud. Yang pertama ada bidang MIK. MIK itu berbicara tentang mitigasi dan kesiapsiagaan. Ini akan berbicara tentang pengurangan resiko bencana, akan berbicara tentang pra bencana untuk mempersiapkan diri kesiapsiagaannya menghadapi bila mana terjadi bencana. Porsinya paling besar Bapak Ibu ya. Contoh kegiatannya nopo? Contoh kegiatan yang dilakukan sosialisasi. Yang ini dilakukan oleh teman-teman MDMC Surakarta adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Sedini mungkin kita mengenalkan tentang pengetahuan kebencanaan kepada anak sekolah dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Begitu juga Rumah Sakit Aman Bencana.
bencana dengan menyusun hospital disaster plan. Begitu juga dengan jamaah tangguh bencana. 3 komponen ini kita bekerja untuk institusi rumah sakit ya, yang berkaitan dengan kepentingan rumah sakit mengelola kebencanaan di internal rumah sakit, atau kepentingan rumah sakit ketika akan diminta mendukung layanan keluar rumah sakit untuk kepentingan kebencanaan. Itu disebut dengan hospital disaster plan. Begitu juga dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kita bangun satuan pendidikan aman bencana, aman gedungnya, aman siswanya, aman gurunya. Tentunya itu dilakukan dengan memberikan pengetahuan. Jamaah tangguh berarti kan jamaahnya tingkatannya apa? Kalau di bawah ranting itu apa? Jamaah di bawah ranting. Kan kalau kita itu ada cabang ranting, mentok. Di bawah ranting ya, ini ku no istilahnya. Masjid jamaah. Berarti berbasis masjid bisa, berbasis pemukiman bisa. Ya. Jadi ranting membina jamaah tangguh bencana itu bisa berbasis masjid, ya. Berbasis lingkungan juga bisa, ya. Lingkungan pengajian satu komplek perumahan A misalkan, atau berbasis masjid itu juga bisa, ya. Nah itu yang kita kelola. Untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkan rancangan program atau kerangka besarnya yang disebut dengan Rencana Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Itu RPB-nya Muhammadiyah. Ini belum kita membuat, ya, ini belum kita buat. Jadi kalau mitigasi akan berbuat apa, kalau penanganan darurat akan berbuat apa, kalau rehab rekon itu akan berbuat apa Muhammadiyah. Itu yang perlu disusun untuk menerjemahkan dari SPAB itu plottingnya nanti akan berapa sekolah bekerja dengan Dikdasmen misalkan. SPAB-nya Asia berarti berapa TK, berapa PAUD bekerja dengan LHBB Asia, Dikdas Asia misalkan, dan seterusnya. Ya. Sehingga terhubung antara kepentingannya penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh MDMC dengan kepentingan aset amal usaha yang dikelola oleh majelis lembaga yang bersangkutan. Itulah One Muhammadiyah, One Respon yang dilakukan ketika bencana. Kepentingannya untuk apa? Kepentingannya adalah untuk pengurangan resiko bencana. Sehingga pengetahuan bencana ini harus diketahui oleh semua majelis lembaga khususnya. Kenapa kok majelis lembaga khususnya? Karena amal usaha yang punya aset itu majelis lembaga. Contohnya Bapak Ibu, suatu ketika PDM ingin membangun kampus atau klinik, gampangannya, adakah referensi tempat di mana ancaman resikonya paling kecil? Itu juga menjadi perhatian. Atau misalkan ditawarin rumah wakaf besar atau dapat riba besar misalkan, atau misalkan ditawari dengan harga yang sangat murah tapi itu di kawasan pinggiran daerah aliran sungai. Padahal orientasi kita pengen membangun klinik, kan nggak mungkin juga. Artinya ada landasan ketika kita akan memutuskan untuk pembangunan ke depan Muhammadiyah itu juga berkaitan dengan pengurangan resiko bencana. Itu salah satu contohnya. Ya. Contoh yang kedua adalah sekarang kalau di DIY itu membuat bangunan, konstruksinya untuk lantai 1 itu harus dengan konstruksi lantai 2.
kepentingannya adalah untuk bangunan tahan gempa. Kalau itu tidak dilakukan, tidak boleh. Kan ben mirip biasanya gitu. Kan ongkosnya lebih murah. Kita sudah tidak lagi bicara tentang ongkos, tapi kita bicara tentang keselamatan berkelanjutan. Hari ini kita bangun asal-asalan sebuah bangunan, di kemudian hari atau 3-4 tahun ke depan ada gempa bumi yang besar dan bangunan itu roboh, menimbulkan korban jiwa, maka yang salah adalah yang merencanakan pembangunan tersebut karena tidak menggunakan mekanisme bangunan tahan gempa. Nah, ini kita semuanya memperhitungkan kajian resikonya dari masing-masing sumber ancaman yang ada di wilayah tersebut. Nah, itulah yang dilakukan oleh, salah satunya dilakukan oleh MIK. Yang kedua, diklat pendidikan dan pelatihan. Ini harus diselenggarakan oleh MDMC untuk memfasilitasi pengetahuan baik kepada petugas atau bahasa kita adalah relawan. Relawan itu dari mana MDMC? Ya dari Ortum, ya dari majelis lembaga yang terkait yang harus diperkuat secara terus-menerus. Kita mencontohkan kalau di Jawa Tengah yang sudah berjalan secara reguler dan setiap periodik itu adalah diklat SAR. Secara periodik ada. Dan itu dilakukan di tingkat daerah, itu berarti diklat dasar. Kalau di tingkat wilayah diklat madya. Misalkan. Kalau pengen jadi struktur sama wilayah nanti akan disekolahkan ke Insara. Nah, misalkan seperti itu. Itu sudah secara periodik, ya. Itu baru pelatihan yang berkaitan dengan kedaruratan. Terus untuk memahamkan bagaimana tentang SPAB tadi, bagaimana tentang jamaah tangguh, bagaimana tentang RSAB, nah itulah ada pelatihan TOF yang diselenggarakan secara periodik juga ya, untuk kepentingan, kalau guru berarti untuk kepentingan SPAB, kalau di rumah sakit berarti dengan para medis yang ada di rumah sakit untuk kepentingan hospital disaster plan, jamaah tangguh, ya inilah yang bersinggungan dengan cabang dan ranting. Ini yang harus diselenggarakan menjadi bagian dari kegiatan program di pra bencana, sehingga suatu ketika cabang dan ranting itu menjadi tuan rumah bencana yang penting. Bukan berarti kita berharap ada bencana, tidak. Tapi suatu ketika wilayah kita terdampak, wilayah pimpinan cabangnya terdampak atau wilayah pimpinan rantingnya terdampak, di tempat itu pula MDMC datang untuk mendirikan yang namanya pos pelayanan. Pos pelayanan ini yang bertanggung jawab di situ siapa? Ya pimpinan ranting setempat. Walaupun sumber dayanya dibantu oleh MDMC dari berbagai macam tempat atau berbagai macam wilayah yang dihadirkan di lokasi tersebut. Nah, kalau nggak ada pimpinan ranting, siapa yang akan bertanggung jawab? Bisa jadi pimpinan cabang yang bertanggung jawab berdasarkan situasi di wilayah itu, berdasarkan situasi organisasi yang ada di wilayah tersebut. Nah, itu salah satu kerangka untuk mewujudkan bagaimana kita memperkuat kapasitas yang kita lakukan. Itu dilakukan di pra. Saat berarti tanggap darurat dan rehab rekor. Nah, ini nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Ya, yang orange. Ya. Itu saat apa aja tahapannya ketika penanganan darurat bencana. Ya, nanti akan saya nextkan. Terus ada jaringan kerjasama, ada YMT. Jaringan kerjasama itu kayak humas yang membangun hubungan kemitraan dengan para pihak. Kalau IMT ini sebenarnya tidak berlaku untuk daerah dan wilayah. IMT ini hanya berlaku untuk kepentingannya di tingkat pusat.
Karena IMT ini dibentuk untuk respon internasional. Harusnya begitu. Tapi ternyata di daerah dan wilayah juga membentuk IMT. Tapi tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Berarti stok sumber daya kita untuk respon internasional semakin banyak. Tapi ini hanya untuk kepentingan kesehatan. Singkatannya adalah Emergency Medical Team. Ini sebenarnya harusnya yang ada di pusat. Baik, lanjut. Itu strukturnya. Nah, ini struktur bidang tanggap darurat dan rehab rekon. Di struktur bidang tanggap darurat dan rehab rekon ada koordinator, ada bidang data dan informasi, ya. Terus terbagi menjadi tanggap darurat, rehab rekon, dan logistik peralatan. Yang ngurusin tanggap darurat itu nanti beserta dengan divisinya, bahasa kami sektornya, sektor kesehatan, sektor SAP, sektor logistik, sektor hunian, sektor air bersih, sektor pendidikan, sektor layanan dukungan psikososial, sektor yang lainnya, ya. Rehab rekon, kita Muhammadiyah bikin jalan, memperbaiki jembatan, tidak. Rehab rekon, rekonstruksinya Muhammadiyah hanya untuk kepentingan amal usaha. Dari mulai TK-nya Aisyah, SD, SMP, dan seterusnya sampai kampus dan rumah sakit, bahkan sampai masjidnya Muhammadiyah. Kepentingannya hanya untuk itu. Kita nggak bikin jalan, nggak bikin jembatan, buatan damel tanggul, itu sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Terus kalau itu kok bikin rumah, kok itu kok kasih bantuan rumah? Ya, di rekonstruksi untuk hunian kita memberikan bantuan rumah dengan batasan berdasarkan kesepakatan dengan kepala daerah setempat. Setiap kali kami akan memberikan bantuan rumah, kami akan menyampaikan kepentingan tersebut kepada kepala daerah, mau bupati atau wali kota, bisa jadi gubernur. Contoh ketika kami membantu rumah di Lombok kurang lebih 650 unit, itu karena sudah diizinkan, disetujui oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur. Kalau di Palu kami tidak ke gubernur tapi ke wali kota dan bupati. Ada 1050. Kalau totalnya dengan hunian darurat ada 4.500 hunian. Kenapa harus dengan bio-bio? Kenapa harus dengan pengambil kebijakan di wilayah tersebut? Karena rumah itu bagian hal yang sangat sensitif dari keputusan pemerintah. Pemerintah biasanya akan memutuskan hanya untuk hunian tetap, huntap. Tapi huntap ini modelnya macam-macam. Ya. Kalau anggaran di pemerintah cukup, maka itu akan diambil semuanya oleh pemerintah. Tapi kalau anggaran di pemerintah tidak cukup, itu akan dimintakan dukungan kepada seluruh lembaga. Kita biasanya akan kebagian di Muhammadiyah. Kebagian dipanggil, diajak untuk berpikir tentang bagaimana mewujudkan hunian tersebut. Nah, batasan kami sampai hunian sementara, hunian tunggu atau hunian darurat. Nah, ini bentuknya beda. Hunian darurat bentuknya beda dengan hunian sementara, juga berbeda dengan hunian tetap. Ya. Nah, ini yang mungkin ada nanti akan kita jelaskan secara persektoral. Lanjut. Nah, ini harus dikuasai oleh tim kaji cepat, tim tanggap darurat. Mohon maaf. Menguasai kaji cepat
menguasai analisis situasi, menguasai manajemen poskor, menguasai data informasi, menguasai tentang pelaporan, punya kemampuan koordinasi dan komunikasi, mempunyai kemampuan struktural. Yang terakhir ini yang paling penting Bapak Ibu, ya. Punya cukup waktu, energi dan jaringan. Ini artinya tidak satu orang menguasai sampai 8 itu tidak. Di kami di PP itu ada 12 orang, sekarang ditambah 6 orang, berarti 18 orang untuk berbagi menguasai dari berbagai kepentingan kapasitas yang harus dilakukan ketika tanggap darurat berlangsung. Nah, ini definisinya penanganan darurat, serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera. Ada dulu. Itu diberitahukan sebelum kejadian. Ini definisinya. Ya. Nah, di fase siaga darurat itu yang kita lakukan salah satunya adalah mengkonsolidasikan, menyusun aksi, merencanakan, menyiapkan pembiayaan. Jadi persiapan, gelar peralatan, mengumpulkan relawan, nah itu mempersiapkan, memetakan wilayah yang dimungkinkan akan terdampak beserta dengan data, membuka rencon dan seterusnya. Ya. Fase tanggap darurat ancaman sudah terjadi. Nah, yang membedakan fase tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan apa? Kalau Bapak Ibu sering mendengar SK keputusan wali kota tanggap darurat banjir Solo 14 hari misalkan, sering mendengar itu. Ya. Apakah setelah 14 hari tanggap daruratnya selesai? Belum tentu. Fase tanggap darurat menuju ke transisi darurat itu yang membedakan adalah ketika sumber ancaman atau bahayanya ini sudah mulai berkurang. Kalau banjir misalkan hujannya itu sudah mulai berkurang dalam beberapa hari, matahari sudah mulai nampak, debit air sudah mulai berkurang, tapi kerusakannya masih. Rumah-rumah rusak belum diperbaiki, rumah-rumah yang terendam lumpur belum dibersihkan. Nah, di sini yang membedakan adalah metode memberikan bantuan. Kalau di fase tanggap darurat kita memberi makan, memberi bantuan makanan itu dengan nasi bungkus atau dapur umum, masyarakat datang tinggal makan, bahkan nggak cuci piring. Tapi di transisi darurat yang kita berikan untuk makanan adalah alat masak dan bahan makan, sehingga kita mulai memberdayakan. Catatannya adalah ketika ancaman atau bahayanya sudah berkurang atau hilang. Ya kalau erupsi berarti mereka sudah tidak pindah-pindah, gunungnya letusannya sudah mulai mengecil, begitu ya. Kalau gempa berarti gempanya sudah mulai berkurang, gempa susulannya sudah mulai mengecil, ya. Masyarakatnya sudah mulai bisa tenang, ya. Nah itulah mulai transisi darurat harus dibangun dengan metode itu tadi, memberdayakan. Kalau pada saat darurat kita memberi huniannya komunal itu satu ruangan itu buat satu kampung, itu gitu, se-RT satu ruangan misalkan. Tapi di transisi darurat sudah mulai kita pilih satu unit satu keluarga. Kalau misalkan dalam satu komplek gedung begini, berarti kita harus mulai sekat-sekat. Satu
ukuran 3x4 untuk satu keluarga. Sudah mulai dipisahkan di setiap keluarga. Itu metodenya yang membedakan. Ya. Cara pemberian dukungan bantuannya yang berbeda. Itu salah satu contoh. Kalau kesehatan seperti apa? Kalau kesehatan yang dulunya kita langsung ke masyarakat, maka tim kesehatan ini di transisi darurat kepemulihan harus didorong masuk menghidupkan puskesmas. Atau kalau tidak puskesmas berarti pustu. Kalau tidak pustu, misalkan kita punya rumah sakit, minimal IGD-nya harus buka. Minimal rumah sakit itu harus bisa menyelenggarakan layanan. Minimal Fasdiankes yang ada di situ harus bisa menyelenggarakan layanan. Artinya yang didorong adalah sistem layanan kesehatannya. Tidak lagi, ya walaupun masih dengan menggunakan sistem mobile clinic, tapi tetap harus kita hidupkan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah. Itu salah satu contoh yang membedakan kepentingannya tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pemulihan menuju ke rehabilitasi. Nah, lanjut. Nah, ini kegiatannya Bapak Ibu. Kalau siaga darurat, ya ada koordinasi, konsolidasi, memetakan potensi wilayah terdampak berdasarkan peringatan dini. Kalau Bapak Ibu baca di peringatan dini BMKG, peringatan dini cuaca ekstrim itu pasti sudah menyebutkan nama kecamatan. Kecamatan apa saja yang nanti akan terdampak hujan ekstrim, misalkan. Dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, kita bisa memetakan di sini potensi-potensi wilayah terdampaknya berdasarkan riwayat kejadian sebelumnya. Oh, kalau titik ini dulu sering banjir. Kalau hujan dengan intensitas lebih dari 2 jam pasti akan terjadi luapannya menggenangi sekian rumah. Itulah pemetaan itu sudah bisa mulai dibuat. Menyiapkan perencanaan, ya. Perencanaan sumber dayanya. Ini bisa membuka rencon. Kalau nggak ada rencon berarti nyusun lagi. SDM-nya dari mana, peralatannya apa saja, dananya bagaimana, dan seterusnya. Nah, kalau di tanggap darurat ada informasi awal kejadian, ada kaji cepat, ada sitretnya yang dikeluarkan. Hasil sitret itu untuk memutuskan kita akan bertindak atau tidak. Kalau bertindak apa? Ya. Rencana operasinya bagaimana dan seterusnya. Selanjutnya mendirikan pos koordinasi. Pos koordinasi itu ada di setingkat pimpinan daerah atau setingkat pimpinan wilayah. Kalau kejadiannya 2 kabupaten berarti wilayah harus mendirikan ya untuk mengendalikan penanganan di 2 kabupaten. Kalau kejadiannya di 2 PCM atau beberapa ranting, maka PDM harus mendirikan pos. Tempatnya di mana? Boleh di gedung PDM, boleh yang penting di tempat amal usaha yang aman posisinya, ya, yang representatif, aman dari bencana tersebut. Kalau pos pelayanan didirikan di lokasi di mana wilayah terdampak, basisnya bisa ranting, bisa cabang. Nah, ketika kita menentukan pos pelayanan bagaimana? Hal yang paling mudah adalah di mana ada pimpinan cabang atau pimpinan ranting itu yang terdampak, disitulah kita mendirikan pos pelayanan. Itu prioritas. Di mana ada jamaah Muhammadiyah, disitulah kita mendirikan pos pelayanan. Loh, kalau nggak ada jamaah Muhammadiyah, belas nggak ada jamaah Muhammadiyah. Kami pernah di NTT nggak ada jamaah Muhammadiyah, Pak. Ya, tetap mendirikan pos pelayanan, nanti akan bekerja sama dengan otoritas lokal setempat. Kalau tadi Pak Budi bercerita dengan apa tadi, Duta Wacana, ya, Duta Wacana. Saya di NTT bersama dengan pastoral. Jadi kan
Jadi kami melayani umatnya pastoral, ya. Tapi untuk kepentingan kesehatan dan air bersih, yang lainnya itu nanti sudah disupport oleh mereka. Ya. Itu salah satu contohnya. Terus menyusun dan rencana operasi tadi sudah ya. Terus mobilisasi sumber daya, penempatan relawan yang akan dibutuhkan di setiap pos pelayanan. Nah, ini transisi pemulihannya ya, melanjutkan dukungan dengan memberdayakan ya, melibatkan masyarakat untuk menentukan tindakan dukungan. Prinsipnya begini Bapak Ibu. Ketika kita sudah di pos pelayanan akan memutuskan layanan apa, yang dilayani siapa, bagaimana cara melayaninya, itu sebaiknya melibatkan unsur masyarakat setempat untuk memutuskan itu. Ya. Melibatkan orang yang akan kita bantu atau melibatkan para tokoh yang ada di wilayah tersebut termasuk dari unsur Muhammadiyah. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena setiap kebutuhan tidak bisa dari persepsinya yang menolong. Kebutuhan harus dari persepsinya yang akan ditolong. Kita cuma bisa melihat dan mewawancara terus kita memutuskan berarti ini butuhnya adalah pampers. Padahal dia nggak butuh pampers, dia butuhnya adalah celana dalam. Kan berarti harus melihat persepsinya yang akan ditolong. Nah, maka dibutuhkan asesmen dengan cara wawancara, ini menjadi sangat penting. Dibutuhkan asesmen dengan cara FGD, itu menjadi sangat penting ya, sehingga kita mengetahui persis kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, yang menjadi prinsip layanan minimal ada 4 Bapak Ibu. Prinsip ini harus diselenggarakan. 1, kesehatan. Yang kedua, makanan, permakanan. Yang ketiga, air bersih. Yang keempat adalah hunian. Itu ketika kita memenuhi kebutuhan dasar, standar minimalnya itu. 1, kesehatan. Orang sakit itu pasti butuh obat. Orang sakit itu pasti butuh perantara seperti dokter dan perawat. Itu pasti. Izin Pak Indra, waktu tinggal 5 menit. Terus makan, kita pasti butuh makan. Hunian, tempat tinggal, pasti kita butuh tempat tinggal. Yang terakhir, air bersih. Kepentingannya adalah untuk dikonsumsi dan untuk kebersihan. Nah, 4 inilah yang kita harus sediakan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar ketika kita akan memberikan dukungan bantuan. Minimal 4 itu. Kalau lebih dari 4 itu nggak boleh, bisa. Ya, tapi minimal 4 itu. Baik, lanjut, bisa dibuka halaman 29. Langsung terus 29. Next. Lanjut. Ya. Nah, sebelum ini. Nah, ini yang disebut dengan One Muhammadiyah, One Respon. Satu kesatuan koordinasi dan komando yang dikendalikan oleh MDMC yang melibatkan seluruh komponen Muhammadiyah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Kemampuan itu kemampuannya majelis lembaga untuk amal usaha yang akan dilibatkan dalam penanggulangan bencana. Nggak mungkin kalau misalkan kita urusan kesehatan mintanya ke MPM, kan nggak mungkin. Ya, berarti yang urusan kesehatan plottingnya pasti ke MPKU dengan rumah sakitnya, misalkan seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, keterlibatan seluruh komponen Muhammadiyah, majelis lembaga ortom dan amal usaha dalam penanggulangan bencana dari fase pra, saat dan pasca.
Pembagian peran sesuai sektor dan kapasitas majelis lembaga dan untung dalam penanggulangan bencana. Berarti MDMC harus melakukan pembagian peran. Ya. Pembagian peran itu ini untuk A melakukan apa dan bagaimana melakukannya, itu harus dibagi perannya. Pengendali dan komando penanggulangan bencana di Muhammadiyah adalah lembaga residensi bencana atau MDMC. Ini yang harus kita pahami, bahwa pengendali pada saat urusan penanganan darurat ada di MDMC, dan pembagian peran di dalam Bank Muhammadiyah Bank Respon ini disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas dari masing-masing MLO dan AU. Lanjut. Nah, ini keterlibatannya saat perang. Berarti membagi perannya itu di saat perang. Setelah dibagi peran, maka MDMC menyelenggarakan peningkatan kapasitas. Jangan setelah dibagi peran, MLO-nya didiamkan saja. Ini yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas sesuai dengan peran-peran tadi. Bisa jadi disimulasikan, bisa jadi dibuat jadi lapang. Bahasanya dengan jambore, bahasanya dengan apa tadi ya, silakan saja ya. Terus saat itu tadi ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, saat bencana apa saja, pasca bencana ya, membentuk tim rehab rekon. Lanjut. Nah, ini pelakunya, saya pikir Bapak Ibu sudah paham, jelas. Yang pasti mitra melekat MDMC adalah untuk urusan penggalangan dana ya. Maka Layusmu menjadi mitra utama, dan yang lainnya sebenarnya juga mitra utama ya, untuk pembagian sumber daya yang lain. Lanjut. Nah, bagaimana merawat omornya? Harus ada koordinasi yang rutin, komunikasi yang baik, menyusun perencanaan bersama, nyusun renkon, nyusun RPKB, nyusun RPB, nyusun dokumen-dokumen tersebut. Harus ada rapat rutin dan komunikasi yang baik untuk menyusun perencanaan bersama. Dibuat mekanisme penugasan, dijelaskan tupoksinya, ada diklat, ada simulasi dan latihan gabungan ya. Lanjut. Nah, ini contoh saja. Ini contoh ya. Posar berarti ada komponennya, manajemen posko, komponennya itu logistik ya, ada medis. Kalau medis pasti rumah sakit ya. Psikososial siapa, hunian siapa. Lanjut. Ini contohnya, ada WOS itu terdiri dari siapa saja, pendidikan siapa saja, dapur umum siapa, kaji cepat atau kaji kebutuhan siapa, data informasi siapa, dan seterusnya ya. Itu beberapa yang bisa menjadi contoh. Lanjut. Nah, ini poin kuncinya. MDMC mempunyai kewajiban membangun kemitraan dan menjalankan koordinasi sebagai perwujudan keputusan tanfis utama. Omor itu menjadi kewajiban MDMC untuk ditindaklanjuti. Omor diwujudkan dengan kesepahaman yang sama untuk membangun ketangguhan, memudahkan penanganan dan penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Penanganan darurat bencana dilakukan dengan memperhatikan faktor pengurangan risiko bencana. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, karena tadi sudah di calling tinggal 5 menit seperti ini aja, tidak lebih ya. Saya kembalikan kepada moderator, matur nuwun